Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1511. Sebenarnya, Quiet Melody juga bingung kenapa Eternal Death ingin berbicara dengan si Feng. Bahkan Phoenix Lane tidak mendapatkan reaksi seperti itu dari ketua persekutuannya karena dia biasanya mengirim wakil kepala kuil untuk diskusi semacam itu. Hanya Master Pavilion Agung Pavilion Naga Phoenix yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang tiada abadi secara pribadi. Baik, kapan dia akan menghubungi saya? Si Feng setuju. Dia berasumsi bahwa kuil suci akan menunggu sampai setelah kontes untuk menghubunginya, tetapi fakta bahwa Eternal Death telah menjangkau sekarang adalah hal yang baik. Bagaimanapun, tidak mudah untuk bergulat dengan kendali atas Pulau Guntur. Meskipun begitu banyak negara adidaya berjuang untuk mengklaim pulau itu untuk diri mereka sendiri, mereka terpaksa berbagi pengelolaannya di masa lalu. Pulau itu memiliki total 17 perkemahan monster. Sebuah persekutuan hanya bisa mendominasi Pulau Guntur setelah mereka menangkap semua 17. Saat ini, berbagai negara adidaya akan beruntung untuk mengklaim 2 atau 3 perkemahan. Mencoba memonopoli pulau itu sekarang tidak realistis. Begitu si Feng menanyakan pertanyaannya, dia menerima permintaan pertemanan. Itu tidak lain dari Eternal Death. Seberapa cepat, si Feng segera mengklik setuju. Di domain God, pemain tidak dapat memanggil satu sama lain secara langsung sampai mereka menambahkan satu sama lain sebagai teman. Paling banyak, pemain bisa mengirim pesan. Namun, mayoritas pemain game biasanya memblokir pesan masuk dari luar, hanya menerima pesan dari teman. Guild Leader Eternal, untuk apa aku berhutang panggilan tak terduga ini? Si Feng bertanya, tersenyum pada pria parubaya yang agak keras di layar. Selama kehidupan si Feng sebelumnya, Eternal Death telah mencapai banyak prestasi selama 10 tahun di domain God. Salah satu pencapaian puncaknya adalah keputusannya untuk fokus pada pengembangan angkatan laut kuil suci di awal permainan. Itu telah memberi kuil suci keuntungan besar dibandingkan negara adidaya lainnya, menjadi salah satu angkatan laut peringkat teratas domain dewa. Ambil contoh kontes Pulau Guntur saat ini. Selama kontes ini, kuil suci telah mengirimkan 710 pemain, membentuk tim terbesar dalam kontes. Sejak awal, kuil suci telah membagi kekuatannya untuk bertarung di 2 medan. Tidak ada yang berani memprovokasi persekutuan. Sementara negara adidaya lainnya baru saja mulai menyerang perkemahan monster kedua mereka, kuil suci hampir siap untuk pindah ke tempat ketiga mereka. Elder Ye Feng, saya telah menyaksikan pertempuran Zero Wing, dan saya terkesan oleh persekutuan. Termasuk fakta bahwa Zero Wing memiliki perahu layar, Guild Leader Battle Wolves dan saya telah setuju bahwa Anda memenuhi syarat untuk menegosiasikan kemitraan dengan kami. Kami juga telah memutuskan untuk memberi Zero Wing 20% dari keuntungan Pulau Guntur jika Anda setuju. Petik 2. Saat Eternal Death berbicara, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia tidak mengungkapkan sedikit pun kegembiraan atau kesedihan. Bahkan suara pria itu netral saat dia memuji Zero Wing, namun kata-katanya tertanam dalam benak pendengar manapun. Bahkan si Feng tidak bisa tidak mengagumi aura agung Eternal Death saat pria itu berbicara. Tidak heran mengapa manajemen kuil suci begitu bersatu, dengan tidak ada eselon atas persekutuan yang tidak puas dengan kepemimpinan orang tiada abadi. Bolehkah saya berasumsi bahwa Guild Leader Eternal Death telah menyetujui Zero Wing dan Phoenix Lane menempati 40% dari keuntungan Pulau Petir? Kata si Feng, masih tersenyum. Pulau Guntur akan memainkan peran penting dalam pengembangan angkatan laut di masa depan. Saya yakin Anda mengetahui hal ini. Meskipun Phoenix Lane memiliki potensi, dia belum cukup menunjukkan kemampuannya untuk berdiri sebagai mitra. Sementara itu, jika Zero Wing memiliki 20% keuntungan, aku ragu itu akan lama sebelum persekutuanmu menjadi tuan di lautan domain dewa. Eternal Death menanggapi dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya. Jadi, Guild Leader Eternal, apakah kamu menyarankan bahwa hanya 3 guild kita yang akan bekerja sama? Si Feng bertanya, mengerutkan kening. Jika Zero Wing ingin membagi 20%-nya dengan Phoenix Lane, kuil suci dan serigala pertempuran tidak akan menolak partisipasinya dalam aliansi, kata Eternal Death terkekeh. Saya melihat, sadarlah si Feng. Setelah semua pembicaraan itu, kuil suci dan serigala pertempuran masih tidak berniat untuk berpisah dengan keuntungan tambahan. Si Feng terkekeh dan berkata, karena itu masalahnya, izinkan kami untuk mempertimbangkan tawaran Anda dengan benar dan membalasnya di lain waktu.
Apakah itu dapat diterima? Petik 2. Baik, bagaimanapun, masih ada 1 bulan sebelum kontes berikutnya. Sebaiknya luangkan waktu Anda untuk mempertimbangkan tawaran kami. Kebingungan menggelegak di benak Eternal Dead saat dia menyaksikan Si Feng, yang tampak cukup tenang. Dia tidak pernah menyangka pria ini akan menolak tawaran yang begitu menguntungkan. Setelah Eternal Dead memutuskan panggilan, senyum lucu muncul di wajahnya. Guild Leader, apakah dia setuju? Melody yang pendiam tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak, dia menolaknya. Sepertinya Phoenix Rain memiliki mata yang bagus untuk sekutu, kata Eternal Dead sambil tersenyum. Namun, dia mudah melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan persekutuan kita demi seorang mitra. Perjuangan untuk Pulau Guntur lebih kompleks dari yang dia perkirakan. Dengan berbagai kekuatan super di satu tempat, Pavilion Naga Phoenix tidak signifikan, apalagi Pavilion Phoenix. Jika sesederhana itu, dia tidak akan bersekutu dengan Battle Wolves. Sekarang Zero Wing telah menolak tawarannya, itu bahkan mungkin tidak mengamankan 5% dari total keuntungan pulau itu. Quiet Melody tertegun. Dia terkejut mengetahui bahwa Si Feng begitu berani dan terus terang. Jika terserah padanya, dia mungkin setuju tanpa ragu-ragu, namun Si Feng dengan tenang menolaknya. Meskipun dia senang dan iri pada Phoenix Rain sebagai teman baik wanita itu, baik Phoenix Rain maupun Zero Wing tidak akan mendapatkan keuntungan apapun sendiri. Setelah itu, Quiet Melody menghubungkan berita ini dengan Phoenix Rain. Big Sis Rain, Eternal Dead benar-benar tercelah. Dia benar-benar mencoba untuk menangkap sekutu kita di tengah-tengah kontes. Untungnya, kakak Ye Feng menolak tawaran itu. Blue Phoenix tidak bisa membantu tetapi mengutuk Eternal Dead ketika dia mendengar tentang kesepakatan itu. Meskipun tawaran Eternal Dead curang, dia tidak salah tentang kita yang kekurangan kekuatan angkatan laut. Phoenix Rain tersenyum pahit. Di saat yang sama, dia juga merasa beruntung dan tersentuh. Jika bukan karena Zero Wing, dia akan tersingkir dari kontes ini. Sementara itu, di perkemahan Orc, Si Feng tidak bereaksi terhadap percakapan sebelumnya dengan Eternal Dead, terus menilai jarahan Orc Chief. Tidak heran mengapa berbagai negara adidaya sangat ingin mendapatkan jarahan dari bos penjaga di masa lalu. Mereka menjatuhkan cukup banyak barang bagus. Si Feng dengan bersemangat menatap barang-barang di tasnya. Kepala Orc telah menjatuhkan 32 item, 20 diantaranya adalah material langka. 7 dari 12 sisanya adalah level 55 dan 60 senjata dan peralatan, dan yang terlemah adalah peringkat Fine Gold. Kepala Orc juga telah menjatuhkan buku keterampilan tingkat 2, Doa Suci, keterampilan untuk penyembuh. Doa Suci adalah salah satu dari mantra penyembuhan tier 2 AOE yang langka. Ini bisa dengan mudah mendapatkan beberapa ribu emas di pasar. Loot juga termasuk Bronze Speedboat dan 2 pengambilan peringkat Dark Gold, Magic Rain Gun dan Thunder Beast Skin. Magic Rain Gun dapat menggantikan senjata speedboat dan akan menampilkan kekuatan serangan tier 2 puncak. Kecepatan serangan senjata itu sangat tinggi, dan serangannya akan menimbulkan debuff beracun, menyebabkan target kehilangan health power dari waktu ke waktu dan mengurangi kecepatan gerakan. Adapun kulit binatang guntur, itu mirip dengan kulit paus ajaib. Saat digunakan di kapal, Thunder Beast Skin meningkatkan magic resistance kapal sebesar 10%, kecepatan gerakan sebesar 4%, dan durabilitas sebesar 10 poin. Barang-barang ini semuanya berharga mahal. Namun, meski ditambahkan bersama, mereka tidak sebanding dengan kalung sederhana yang dijatuhkan bos penjaga. Pesona Dewa Petir. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 15-12. Adapun doa suci tingkat 2, itu bisa menyaingi selusin mantra penyembuhan saat digunakan dalam sebuah tim. Itu bisa dengan mudah menjual beberapa ribu emas di pasar. Tapi tak satu pun dari barang-barang ini yang patut diperhatikan dibandingkan dengan barang yang bisa membantu mereka mengamankan perkemahan lain. Meskipun mereka yakin bisa mengklaim perkemahan lain dengan tim beranggotakan 50 orang mereka, itu dengan asumsi mereka punya cukup waktu. Dengan kurang dari setengah durasi kontes yang tersisa, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan serangan lain tepat waktu. Ini karena lawan mereka tidak hanya terbatas pada monster, tapi juga pemain. Berbagai negara adidaya telah mulai menyerang perkemahan kedua mereka. Sementara itu, Pulau Guntur hanya memiliki 17 perkemahan monster yang tersedia. Ini membatasi berapa banyak yang bisa mereka rampok. Selain itu, seiring berjalannya waktu, negara adidaya yang berhasil mengamankan perkemahan monster kedua akan mencoba untuk yang ketiga. Jika tim mereka tidak bisa membersihkan perkemahan dengan cukup cepat, tim lain di pulau itu akan menargetkan mereka.
mereka akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat daripada 9 naga kaisar. Namun, meskipun mengetahui hal ini, Si Feng telah memutuskan bahwa mereka dapat mengamankan perkemahan lain dengan bantuan barang tertentu. Bisa dibayangkan betapa berharganya barang ini. Baiklah, kita sudah cukup istirahat. Aqua, hubungi Phoenix Rain dan katakan padanya untuk mengirim 50 pemain untuk mempertahankan perkemahan Orc. Kami akan bersiap untuk mengamankan perkemahan lain untuk sementara waktu, Si Feng buru-buru menginstruksikan. Dia tidak punya niat untuk menjelaskan mantra Dewa Petir secara detail. Pesona Dewa Petir adalah barang yang luar biasa. Si Feng tidak berharap mereka cukup beruntung untuk mendapatkannya dari pembegalan bos penjaga pertama mereka. Bahkan setelah menyerbu perkemahan berkali-kali, hanya beberapa negara adidaya yang mengamankan mantra Dewa Petir di masa lalu. Sementara itu, negara adidaya yang memiliki mantra Dewa Petir telah bersatu dan memonopoli Pulau Guntur. Setelah itu, hanya negara adidaya dengan mantra Dewa Petir yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan pengelola bersama pulau. Berbeda dengan lambang guntur, mantra Dewa Petir tidak akan menekan atribut dasar musuh. Faktanya, itu adalah kalung Dark Gold tanpa bonus atribut dasar. Kalung itu hanya memiliki satu keterampilan, berkat Dewa Petir. Ketika diaktifkan, berkat Dewa Petir akan memberi semua sekutu dalam radius 30 yard buff kekuatan Dewa Petir, memungkinkan serangan semua orang untuk menangani 100% kerusakan petir pada monster pulau itu. Pada saat yang sama, monster akan menerima debuff elektrifikasi yang dapat ditumpuk saat diserang. Setiap tumpukan debuff akan mengurangi kecepatan reaksi monster, kecepatan serangan, dan pertahanan sebesar 3% selama 6 detik, menumpuk maksimal 10 kali. The Thunder God's Blessing memiliki durasi 2 jam dan cooldown 4 jam. Dengan mantra Dewa Petir, kekuatan tempur keseluruhan tim akan naik ke tingkat yang sama sekali baru saat menyerang perkemahan monster. Ini juga mengapa negara adidaya dengan mantra Dewa Petir memiliki keunggulan absolut dibandingkan mereka yang tidak. Sekarang, Si Feng memiliki lambang guntur dan mantra Dewa Petir. Bahkan jika dia memiliki tim kecil dan telah menyia-nyiakan banyak waktu sebelumnya, dia bisa mengamankan perkemahan lain dengan dua barang ini. Kamu masih ingin menyerang perkemahan monster lain? Phoenix Rain tertegun saat Aqua Rose menghubunginya. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hanya ada 2 perkemahan monster yang tersisa, tapi mereka cukup jauh dari lokasimu. Monster-monster itu juga yang paling sulit dari perkemahan pulau manapun. Apakah Anda benar-benar berniat untuk menyerang salah satu dari mereka? Petik 2. Menurut pendapatnya, keberhasilan pengadaan satu perkemahan Si Feng sudah merupakan keajaiban. Dia puas dengan hasilnya. Adapun untuk mengamankan perkemahan lain, dia bahkan tidak berani mempertimbangkan pilihan itu. Mehem, Phoenix Pavilion Master, tolong beritahu pemain Anda untuk bergegas. Jika kita menunggu lebih lama lagi, persekutuan lain mungkin mencoba menyerang 2 perkemahan itu, kata Aqua Rose sambil mengangguk. Dia kemudian memutuskan panggilan. Big Sis Rain, bukankah ini terlalu berisiko? Mengabaikan fakta bahwa mereka akan mengganggu persekutuan lain, kedua bos penjaga perkemahan itu adalah level 60 Grand Lord dengan peringkat spesies kuno, mereka tidak mungkin diserang. Selain itu, masing-masing bos penjaga memiliki perlindungan dari 2 tuan besar khusus. Dengan tim yang terdiri dari 50 orang, kata Blue Phoenix dengan cemas. Kesulitan berurusan dengan kedua bos penjaga perkemahan itu adalah alasan mengapa negara adidaya lainnya, bahkan mereka yang muncul di dekat perkemahan, telah memutuskan untuk menyelamatkan mereka untuk yang terakhir. Itu adalah satu hal jika tim Si Feng membuang banyak waktu mereka mencoba menyerang perkemahan, tetapi akan ada konsekuensi jika mereka memberi keuntungan pada negara adidaya lainnya. Saya tidak tahu, tapi tidak banyak yang bisa kami lakukan sejak Zero Wing membuat keputusannya. Mari kita kirim beberapa orang untuk saat ini. Semakin banyak waktu yang kita buang, semakin sulit serangan mereka, kata Phoenix Rain sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Si Feng berusaha tiada matian. Segera, Phoenix Rain memimpin 50 kombatan inti Pavilion Phoenix ke perkemahan Orc. Setelah 10 menit atau lebih yang dibutuhkan kelompok Phoenix Rain untuk tiba, Si Feng membuka gerbang tata ruang dan memindahkan timnya ke perkemahan raksasa batu. Di antara berbagai ras monster di Pulau Guntur, raksasa batu memiliki pertahanan tertinggi. Berbagai pengintai persekutuan di luar Pulau Guntur dengan cepat mendeteksi pergerakan tersebut dan mengaitkan berita tersebut dengan atasan mereka. Anggota Zero Wing sangat sombong. Hanya karena mereka mengalahkan 9 naga kaisar, mereka pikir mereka bisa menyerang perkemahan yang negara adidaya ragu-ragu untuk tantang.
Mereka ingin mengambil perkemahan raksasa batu dengan hanya 50 pemain. Apakah mereka benar-benar berharap penyerbuan itu begitu mudah? Setelah kita mengamankan perkemahan kedua kita akan memberikan pelajaran kepada Zero Wing. Berbagai negara adidaya hanya menertawakan upaya Zero Wing untuk menyerang perkemahan raksasa batu. A level 60 Grand Lord memberi peringkat Archaic Species bukanlah bahan tertawaan. Bahkan dengan 5 penggemar menara kuno, tidak mungkin untuk menyerang bos penjaga tanpa tim yang terdiri dari 200 orang. Selanjutnya, 2 Grand Lord khusus melindungi bos penjaga. Dengan kata lain, menyerang perkemahan raksasa batu akan membutuhkan setidaknya 300 pemain. Raksasa batu memiliki kekuatan, hell power, dan pertahanan yang luar biasa. Jika seseorang ingin menyerbu perkemahan dengan aman dan cepat, mereka membutuhkan minimal 400 pemain. Ini juga mengapa berbagai negara adidaya meninggalkan perkemahan ini untuk yang terakhir. Berbagai negara adidaya menyambut baik berita tentang Zero Wing yang berusaha membersihkan monster di sekitar bos penjaga. Itu akan menghemat banyak waktu. Sementara itu, saat Eternal Death menerima kabar tersebut, dia tak bisa menahan cibirannya. Sejauh yang dia ketahui, Si Feng hanya mencoba membuktikan kekuatan Zero Wing kepada Super Guild mereka dengan harapan mereka akan berubah pikiran. Tidak diragukan lagi, ini adalah gerakan yang kekanak-kanakan. Itu adalah lelucon untuk berpikir bahwa Zero Wing dapat menyerang perkemahan yang bahkan oleh berbagai negara adidaya dianggap menantang dengan hanya 50 pemain. Sementara itu, di dalam perkemahan raksasa batu, Si Feng mengaktifkan domain guntur setelah tiba. Dia kemudian melengkapi mantra Dewa Petir dan mengaktifkan berkat Dewa Petir. Tiba-tiba, susunan magic biru tua terbentuk di bawah kaki semua orang. Kekuatan Dewa Petir kemudian memasukkan setiap pemain dalam jangkauan, busur listrik biru berputar-putar di sekitar tubuh mereka. Kola, Turtledove, Yeunian, kalian bertiga akan memikat segalanya kecuali 3 bos. Kami akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Si Feng memesan setelah melirik waktu.